Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan aplikasi Saga. Saga merupakan program berbasis sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengedit data spasial. Tujuan Saga yang pertama itu untuk memberikan sebuah platform yang efektif namun mudah dipelajari untuk penerapan dari metode geocentrified. Kemudian tujuan yang kedua itu membuat Saga dapat diakses oleh semua orang dengan cara ramah pengguna. Kemudian untuk menginstal aplikasi ini itu ada dua cara. Yang pertama ini bisa melalui website SourceForge ya. Ini kita cari Saga GIS, kemudian kita download di sini. Jika kita sudah download, ini akan masuk ke file kita, kemudian kita buka. Muncul seperti ini tampilannya, ini berarti sudah terinstall di laptop kita. Untuk cara kedua yaitu melalui QGIS-nya langsung, jadi sudah ada bawaannya ya. Jadi kita di sini langsung search Saga. Nah, di sini sudah ada Saga webnya. Untuk load data, kita di sini bisa klik file, kemudian project, load project, pilih data apa yang akan kita gunakan. Ini coba kita tarik ke sini. Nah, seperti ini tampilan data yang sudah kita load atau kita masukkan. Jadi dalam aplikasi Saga ini kita bisa menggunakan berbagai bentuk data. Ya, contohnya seperti ini, yang sering kita gunakan itu adalah bentuk SHP ya teman-teman. Kita lihat yang pertama, di bagian tengah ada yang namanya work area atau area kerja. Dan di sini adalah tempat di mana gambar peta dan segala sesuatu yang berhubungan dengan data, yaitu tabel atribut, histogram, scatterplot, itu ditampilkan di sini. Jadi segala jenis data yang terbaca oleh aplikasi Saga, jika di-load dapat muncul pada bagian work area. Bagian ini berwarna abu-abu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tempat jendela atau window. Di sini kita lihat pada bagian kiri atas ada manager window. Nah, di sini manager window atau nama lainnya workspace itu adalah panel yang menampilkan proses modul atau tool dari data yang telah pengguna ambil. Dengan klik seluruh tab pada bagian bawah jendela dan akan tampil peta atau data apapun yang telah dibuat dari data pengguna. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya ada object properties window. Nah, window ini atau jendela ini adalah panel yang menampilkan informasi data dan mengizinkan pengguna untuk mengubah informasi dari data yang dimuat. Kita beralih ke bagian kanan. Di bagian atas ada data source window. Jadi di sini adalah sumber data yang nantinya pengguna pilih berasal dari berbagai folder penyimpanan, baik penyimpanan internal laptop maupun penyimpanan eksternal laptop, kemudian akan dimunculkan dan diimport ke aplikasi Saga untuk dimunculkan di work area. Kemudian kita beralih terakhir ada message window. Message window ini adalah panel yang menyediakan informasi mengenai seluruh proses yang sedang dijalankan oleh aplikasi Saga. Contohnya ketika tadi saya memunculkan window, memunculkan peta titik tinggi di bagian work area, maka message window ini akan menunjukkan proses-proses tentang eksekusi alatnya ketika saya mengimport dalam bentuk point cloud dari shapefile. Kemudian di sini ada kata-kata OK dan full execution succeed, artinya eksekusi dari alat yang saya gunakan berhasil. Jika terjadi galat atau error, maka di sini juga akan ditampilkan informasinya atau statusnya. Kemudian kita beralih untuk mengulik lebih dalam dari workspace atau manager window ini. Kita lihat bahwa ada 3 tab. Pertama ada tool tab, kemudian ada data tab, dan juga yang terakhir ada map tab. Kita melihat pada tool tab di sini, tools ini merupakan suatu tab di mana seluruh fungsi dari proses aplikasi Saga diatur di sini. Jadi bisa mengolah data dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan menggunakan tools atau modul ini. Kemudian kita lihat pada data tab. Data tab di sini menampilkan seluruh data yang ada dalam bentuk grid vektor atau data-data tabel yang telah pengguna buka. Jadi ditampilkan sebagai grid layer dalam suatu sistem grid. Jadi secara umum operasi spasial ditampilkan pada grid dengan sistem grid yang sama. Di sini ada bentuk data dalam bentuk tree atau pohon data. Jadi seperti ada cabang-cabangnya. Kemudian di sini ada yang berbentuk thumbnail. Untuk map tab ini adalah menampilkan multi layer dari data sistem grid yang berbeda. Kemudian juga bisa untuk menonaktifkan layer dan untuk memindahkan posisi layer. Baik, selanjutnya itu ada main menu dari aplikasi Saga GIS yang dapat kita lihat di kiri atas dari aplikasi ini sendiri. Yang pertama itu ada file menu, yang dimana ini berisi berbagai submenu untuk membuka, menyimpan, maupun mencari project Saga yang sudah dibuat sebelumnya, dan juga membuka data-data seperti tabel atribut, histogram, scatterplot grid, terus juga point cloud, dan TIN yang dapat kita lihat di sini.
terus juga yang berada pada perangkat kita sendiri yang telah kita pernah simpan atau kita operasikan. Lalu ada geoprocessing menu yang berisi berbagai tools yang sama seperti pada bagian workspace. Dapat kita lihat di sini berbagai macam toolnya. Lalu di sini ada Maps. Maps berfungsi untuk mengoperasikan peta yang telah kita input ke layer, seperti untuk zoom out dari peta yang ingin kita lihat. Lalu juga ada scale bar, short 3D view, dan lain sebagainya. Lalu ada window menu yang berisi banyak aksi untuk digunakan pada window yang sedang dikerjakan oleh kita. Seperti ini. Lalu ada tool tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan. Lalu juga ada tips dari Saga itu sendiri dan menampilkan tentang Saga itu apa sih. Lalu kita berlanjut ke work area tools. Work area tools akan muncul ketika data peta sudah kita masukkan ke dalam Saga GIS. Yang pertama itu ada action. Action berfungsi untuk memilih titik atau area yang kita pengen tentukan. Lalu ada zoom. Zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari peta itu sendiri. Lalu ada pen tool untuk menggerakkan peta ke tampilan yang pengguna inginkan. Lalu di sini ada measure distance. Ini berfungsi untuk memberikan jarak dari sebuah pengukuran. Lalu di sini ada 3D view yang berfungsi untuk menampilkan tampilan 3 dimensi dari suatu DMNAS dengan catatan kita sudah mengoperasikannya terlebih dahulu. Lalu di sini ada show print layout, yaitu menampilkan tata letak peta dan pratinjau peta sebelum dicetak. Lalu di sini ada copy to clipboard. Ini berfungsi untuk mengcopy peta yang sudah kita operasikan ke clipboard ya teman-teman. Lalu di sini ada scale bar yang berfungsi untuk menampilkan dan menghilangkan bar serta skala pada tampilan peta yang sedang aktif. Lalu terakhir ada north arrow untuk menampilkan arah mata angin utara pada peta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi dari tools, yaitu pada terrain analysis. Terrain analysis itu sendiri yaitu merupakan sebuah fitur yang menghasilkan relief lahan atau dimensi dari suatu permukaan bentang lahan. Di terrain analysis ini terdapat beberapa fitur seperti channel yang berfungsi untuk memilih file vektor saluran drainase. Salah satu atribut dari data ini dapat berupa cell order yang berfungsi untuk memahami potensi aliran sungai. Kemudian ada cliff metric, ada compound analysis, hidrologi, di mana hidrologi ini pastinya berhubungan dengan air, menghasilkan grid yang menunjukkan akumulasi air. Fitur ini dapat berguna dalam pemetaan tanah maupun banjir. Kemudian ada lighting visibility, ada morphometry, kemudian ada pre-processing, kemudian ada profile. Nah, pada praktikum ini kami diminta untuk membuat penampang melintang melalui profile. Sebenarnya profile ini berfungsi untuk mengamati lebih jauh data jam yang telah dibuat dalam prosedur interpolasi, yaitu dengan membuat penampang melintang dengan cara klik profile, kemudian profile interaktif, kita klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk isiannya kita pilih grid analisisnya, kita pilih yang 0,00125. Kemudian DEM-nya Siampea tinggi, kemudian kita oke. Nah, dalam pembuatan penampang melintang ini kita menggunakan fitur action ini. Kita pilih salah satu titik di salah satu titik, kemudian kita tarik garis ke titik yang lain seperti ini. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya itu ada slope stability, di mana slope stability ini akan menghasilkan grid slope yang mengenai nilai lereng dalam satuan derajat yang ditampilkan bagian bawah Saga window. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.